Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Darwita dengan NIM 2213453010. Di sini saya akan menyampaikan tugas matkul agama saya. Di sini saya akan bercerita tentang biografi singkat Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdiri pada awal abad ke-16, didirikan oleh Raden Patah dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak itu sendiri terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten, yaitu tunduk pada Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan peran sentral Wali Songo. Berdirinya Demak pada abad ke-16 dan dilanjut berpenduduk Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai pesisir utara dan menangkal Portugis datang ke Jawa. Raden Patah merupakan putra dari Raja Brawijaya dan istrinya yang disebut dengan Putri Cina. Selain pendiri, Raden Patah juga menjadi sultan pertama di kesultanan tersebut. Setelah ia pergi meninggalkan Majapahit, Raden Patah mendapat dukungan dari bupati yang berkuasa di daerah Demak. Lalu ia mendirikan Kerajaan Demak, hingga kemudian kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam. Tak hanya itu saja, berdirinya Kerajaan Demak ditandai oleh keberadaan Cendro Sengkolo. Ketika Raden Patah berkunjung ke Gelanggahwangi, ia berjumpa dengan seorang yang dikenal sebagai Nyai Lembah. Di sana Raden Patah disarankan untuk menetap. Setelah menerima saran tersebut, akhirnya Raden Patah tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Sekarang daerah Gelanggahwangi dikenal sebagai Bintoro Demak. Adapun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak seperti Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh Adipati Unus. Beliau menjabat pada tahun 1488 sampai 1521. Sebelumnya menjadi sultan, Adipati Unus terkenal dengan keberaniannya, sehingga beliau mendapat julukan sebagai Pangeran Seberang Lor. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Lalu Pati Unus gugur di pertempuran tersebut dan digantikan oleh Sultan Trenggono. Lalu Sultan Trenggono berkuasa mulai pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai kejayaan. Kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa, bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam bergabung dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahilah atas perintah Sultan Trenggono, berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Setelah Sultan Trenggono, selanjutnya dilanjutkan oleh Sunan Prawata. Beliau berkuasa mulai dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono dan dilanjutkan oleh Arya Penangsang. Beliau berkuasa mulai dari tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Sunan Penangsang berkuasa sampai tahun 1554 Masehi. Ketika Brawijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak, Arya Penangsang tewas dan Brawijaya menduduki
tahta. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Demak mengalami masa keruntuhan. Penyebab dan latar belakang keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh terjadinya Perang Saudara. Kematian Adipati Unus merupakan awal dari perselisihan keluarga kerajaan. Sultan Trenggono dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin dinobatkan menjadi pemimpin Demak setelah kematian Pangeran Seberang Lor pada tahun 1521. Kematian Sultan Trenggono berhasil menjadi Sultan Demak yang ketiga. Dendam dari anak Pangeran Sekar tidak dapat diberhentikan. Diungkap dari Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar, berusaha menuntut balas kematian kedua orang tuanya dengan dibantu oleh Sunan Kudus sebagai gurunya. Trenggono meninggal karena ditusuk oleh anak berumur 10 tahun. Kejadian sebenarnya, bocah tersebut sedang menguping rapat perang dan mendapat teguran dari Raja Demak. Akan tetapi, bocah tersebut malah menusuk dada Trenggono dan menyebabkan tewas. Di sini juga ada peninggalan Kerajaan Demak seperti Pintu Beledek, Masjid Agung Demak, dan makam Sunan Kalijaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.